Anda masih menyaksikan Jakarta Kece. Tadi kita sudah membahas soal banjir, macet yang semuanya pasti merugikan secara ekonomi. Nah, itu terus berjalan begitu ya, tapi kan di sisi lain pembangunan tetap harus terus berlangsung. Apakah Bapak yang ada di depan kita ini bisa menjawab permasalahan soal tantangan APBD? Ini pengamat ekonomi kita Ibu Afi sudah siap dengan paparannya dan langsung mungkin dengan pertanyaannya ya Bu Afi ya. Silakan Bu Afi. Baik, kalau kita lihat APBD Jakarta cukup besar ya Pak Ahok ya, dari 69 tapi kemudian sempat 67. Cuman stakeholdernya juga terlalu banyak sebenarnya untuk APBD ya. Bahkan Pak Ahok pernah merasakan bahwa ketika tidak disetujui pakai anggaran lama gitu ya. Pernah merasakan itu nggak Pak? Nah ini kan juga menjadi menarik karena nanti alokasinya tuh cukup banyak. Nah alokasi yang saya lihat adalah satu mengenai alokasi terkait dengan infrastruktur itu sendiri ya. Sejauh mana memang ini bisa menyerap, karena kalau lihat data menunjukkan penyerapan anggaran itu 43% gitu. Nah bagaimana bisa membangun tapi penyerapannya kecil? Berarti dari mana anggaran yang bisa digunakan dalam APBD atau menggunakan dana-dana lain? Nah ini mungkin perlu dijelaskan. Dan yang juga menarik adalah dana untuk pendidikan, kemudian untuk kesehatan. Kalau kita lihat dari sisi kesehatan lebih banyak orang klaim klaim orang sakit dibandingkan untuk gizi. Padahal yang perlu kita perhatikan adalah ibu hamil dan kemudian anak-anak usia 0 sampai dengan 7 tahun. Nah, seberapa jauh ini juga dipikirkan untuk dilakukan ya. Jakarta ini kalau kita lihat sekarang sudah terjadi perubahan, anak-anak yang pendidikannya lebih baik itu makin banyak. Tapi kesempatan kerjanya makin kecil. Nah, bagaimana ini harus di swift yang tadinya bicara tentang kemiskinan saja, tapi bicara tentang pengangguran terdidik. Itu juga harus menjadi PR Jakarta. Nah, itu yang berkaitan dengan APBD. Mungkin bisa dijawab, ada beberapa pertanyaan tadi. Betul. Banyak Pak Ahok, tapi hanya 2 menit waktunya. Silakan dari sekarang. Ya pertama, kita langsung potong saja. Nggak ada lagi bagi-bagi hasil. Kita bisa lihat tahun 2013, itu makannya banyak, tapi nggak dirasakan dari rakyat. Sebetulnya tahun 2015 sudah 72%. Mungkin ini data masih belum diupdate sedikit. Kita bisa lakukan pergub, urbanisasi bagi saya silakan saja datang, selama tidak tinggal di kawasan kumuh. Lalu mengenai klaim orang sakit, betul. Maka kita juga lakukan preventif sekarang. Kita lebih banyak menggunakan 2.500 sampai 5.000 orang itu satu dokter. Kita ketok pintu layanan dengan hati. Lalu kita mulai membuat program gizi. Tiap anak itu pemegang KJP yang tinggal di rumah susun, itu boleh beli daging sapi hanya 35.000 sekilo sebulan sekali, dan harga daging ayam 1 ekor 10.000 sebulan sekali. Dengan cara apa? Semua debit, non tunai, untuk perbaiki gizi mereka. Tentu kita juga posyandu semua makin baik, kesehatan kita sangat baik. Lalu apa kita lakukan lagi? Anak-anak muda yang baik ini, kita mulai membangun banyak sekali co-working place. Misalnya itu yang di Waduk Melati, kita ada bangun tempat untuk anak-anak yang membuat fashion, menjahit, mendesain dengan alat ibaratnya ibu datang ke tempat kebugaran hanya jadi anggota lah. Kita juga di Kasablanka, Kuningan itu untuk yang IT. Bahkan di Balai Kota, di lantai 3 itu berkumpul 40 anak-anak muda membangun aplikasi-aplikasi. Karena kami yakin ke depan adalah berbicara kreativitas. Diklat kami sudah kami arahkan membeli mesin-mesin printer yang 3 dimensi. Ya anak-anak yang pengen jualan bentuk air kemasan, dia bisa print out keluar. Jadi kami yakin Jakarta harus jadi kota jasa. Makanya kami targetkan tahun 2018, Jakarta ini akan 11-12 dengan Singapura. Itu bukan cuma 4G tapi 4.5G. Sekarang saja Jakarta sudah 4G 11-12 Singapura. Kecuali dalam gedung. Makanya kami mulai keluarkan peraturan, semua gedung kalau minta sertifikat layak fungsi, harus mengizinkan pemasangan untuk 4G. Itu yang kami lakukan. Baik, 2 menit sudah habis. Terima kasih Pak Ahok. Berikutnya langsung saja 2 menit untuk Pak Anies, dimulai dari sekarang. Hampir selalu kita bicarakan Jakarta untuk kebutuhan kelas menengah. Bukan Jakarta untuk rakyat kecil. Karena itu APBD akan kita gunakan semaksimal mungkin untuk mengangkat derajat yang di bawah. Kita bicara hari ini. Bicara macet, bicara banjir. Nggak nyentuh sedikit pun soal rakyat kecil. Tema-tema debat di mana-mana menyentuhnya kelas menengah. Ini yang kecil di bawah ini miskin terus. Nggak akan pernah selesai. Karena itu, fokus kita nomor 1 adalah memastikan warga miskin sehat. Bukan hanya kalau sakit diobati, tetapi justru sehat. Kita akan buat program khusus untuk bisa menjaga kesehatan warga dan kesehatan lingkungan. Persatu. Yang kedua, pendidikan akan kita ubah secara serius. Jakarta sudah 17 gubernur nih, tapi yang lulus SMA itu hanya 65%. 35 tidak lulus.
di Jakarta. Padahal mau jadi office boy aja harus syaratnya lulus SMA. Karena itu kita akan ubah Jakarta. Pendidikan apalagi yang di kampung-kampung menjadi pendidikan berkualitas, tuntas, dan terjangkau atau gratis untuk semuanya. Dan kalau ini kita lakukan, maka kita akan menjadikan pendidikan di Jakarta sebagai eskalator sosial ekonomi. Karena dia menaikkan kelas orang-orang ke atas. Dan ini kemudian pendidikannya dua. Satu memang pendidikan dasar, menengah yang dibereskan. Yang kedua, kita akan membuat pendidikan kejuruan yang dual track. Dual track itu artinya dia 4 hari di perusahaan atau 3 hari di perusahaan, 2 hari di sekolah. Karenanya nanti yang disampaikan tadi soal tidak nyambung tuh antara yang sekolah pendidikannya dengan yang dibutuhkan. Dengan dual track. Mengapa ini bisa dilakukan di Jakarta? Tidak ada kota yang memiliki perusahaan sebanyak Jakarta. Sehingga kita memiliki private sector yang cukup besar jumlahnya untuk bisa menjadi tempat pelatihan. Dan kita akan menjadikan ini sebagai eskalator. Betul-betul. Baik, terima kasih Pak Anies. Jadi tanggung jawab Pak Anies pasti lewat pendidikan gitu ya. Ini harus dikritisi nih oleh para panelis. Mungkin dari Mas Danang, ini pasti ada kaitannya terutama dengan infrastruktur juga. Mas Danang boleh minta pendapatnya soal jawaban dari para kandidat. Kalau kita lihat sekarang aja belanja infrastruktur DKI barangkali sekitar 10% ya Pak. Nah, kalau kita ditambahkan dengan subsidi yang sekarang dilakukan, itu kan barangkali sudah mencapai mendekati 15% dari APBD DKI. Nah, ini menjadi persoalan bagi saya jadi bingung gimana caranya membiayai ini dengan baik anggaran APBD. Saya spesifik ke Pak Basuki, soal ini janji dulu soal BBM non-subsidi yang akan diimplementasikan di Jakarta. Sampai sekarang progresnya masih seperti apa, dan yang kedua adalah soal Jakarta Monorail nih Pak. Nah ini dua hal ini kan PR-nya Pak Basuki sampai hari ini. Nah itu pertama. Yang kedua soal tadi Mas Anies adalah soal subsidi, banyak sekali saya lihat subsidi. Ada nggak sebenarnya kebijakan pembatasan maksimum subsidi yang akan diberikan untuk Jakarta ini kaitan dengan infrastruktur? Baik, untuk boleh dijawab APBD. kekhawatirannya langsung soal pembatasan subsidi dan beberapa hal sebelumnya. Pak Anies silahkan 2 menit dari sekarang. Pertama mengenai kalau kita bicara subsidi. Kami melihat APBD ini harus berpihak kepada yang ke bawah hari ini. Dan ini itu sebabnya kenapa kalau kami melihatnya bukan pada infrastruktur, dalam arti infrastruktur untuk kelas menengah, tapi justru infrastruktur soft, yaitu manusianya. Karena ketimpangan yang ada di Jakarta ini ekstrim. Dan kalau tidak pemerintah yang membiayai, mereka nggak akan naik kelas. Nggak akan pernah naik kelas, sama sekali. Bayangkan, miskin, sekolahnya tidak berkualitas, putus, habis itu nganggur, miskin, kawin, punya anak, tidak berkualitas, 2-3 generasi kemiskinan jalan terus. Karena itu, negara menurut saya harus hadir di situ. Jadi, ini adalah subsidi yang terjustifikasi, karena dia dipakai untuk mengangkat mereka yang di bawah untuk naik kelas. Ini berbeda dengan kalau kita memberikan subsidi untuk mengurangi biaya bagi kelas menengah untuk berangkat ke kantor. Kalau ini untuk mengubah nasibnya, yang ini udah 2 generasi di Jakarta. Jadi saya melihat dalam konteks kesehatan dan pendidikan ini amat dibutuhkan. Termasuk misalnya air bersih. Kita merencanakan pipanisasi total, terutama di kampung-kampung miskin. Karena disitulah salah satu problem utama kesehatan, justru karena Jakarta ini salah satu kota yang problem air bersihnya itu paling parah. Dan ini kita akan siapkan bagi mereka yang miskin, bayar 20% aja. Sekedar tanda mereka ikut partisipasi. Jadi kami melihat begitu biaya subsidi, jangan subsidi dalam artian bias kelas menengah. Tapi kalau untuk rakyat bawah ini bukan subsidi seperti itu. Ini adalah justru cara negara menaikkan derajat mereka secara sosial ekonomi. Nah, untuk private sector justru sini saya akan ajak mereka untuk terlibat langsung di dalam pengembangan masyarakat, terutama kesehatan dan pendidikan. Baik, boleh tepuk tangan dulu. Tepat sekali di 2 menit ya. Berikutnya Pak Ahok tadi ditagih janjinya sama Mas Danang. Masih soal APBD dan juga kaitannya dengan infrastruktur. Silakan 2 menit dari Jadi sekarang. pertama kita sudah sampaikan soal minyak. Kenapa akhirnya pusat anggap jalan seperti biasa? Karena kebetulan harga minyak turun sebetulnya. Jadi soal cabut memang udah dicabut. Sekarang kan di Jakarta sudah tidak ada lagi minyak yang subsidi.
Makanya kami mulai subsidi tepat harus dengan kartu untuk naik bus. Lalu kita lakukan lagi gimana cara subsidi ke warga. Kita tetap utamakan infrastruktur. Makanya kita tugaskan BUMD yang membangun. Kita juga lagi mencoba municipal bond. Walaupun bond ini belum ada aturan siapa yang audit. Karena BPK ngotot mesti dia, OJK bilang boleh swasta. Tapi kami lagi usahakan, kami ingin orang Jakarta itu merasakan dia ikut memiliki. Lalu subsidi kami sifatnya inkubator. Misalnya itu sampai kuliah, tahun ini anak-anak bisa masuk perguruan tinggi negeri, kami berikan 18 juta setahun. Seluruh Indonesia. Tahun depan kita evaluasi, kami harapkan 1-2 generasi ini bisa jalan. Lalu rumah susun kami, kita sudah memasukin pelatihan mesin. Jadi hanya cuma serbet-serbet itu, biar ibu-ibu dilatih kerjasama dengan swasta. Ngapain Anda bangun pabrik? Sebenarnya kami punya pabrik gede loh gedungnya. Di mana? Rumah susun. Jadi ibu-ibu itu akan kerja lalu dibeli kembali. Kita juga menawarkan pola kerjasama 80-20. Dari tanah-tanah yang sengketa di Jakarta, dengan SK Gubernur saya akan pinjem sampai inkra, itu bisa puluhan tahun inkranya, itu dipakai orang buat lele saja 75 ton kebutuhan sehari. Jadi mereka piara lele dengan pola bagi hasil 80% buat yang kerja, 20 buat kami, nanti belum bikin koperasi. Jadi secara subsidi perumahan monorer tidak ada lagi kami kerjakan. Karena nggak mungkin mau pindah-pindah jurusan banyak. Yang paling bagus itu adalah memang LRT berbasis rel. Ya monorer udah cerita lama lah. Kalau soal pipanisasi kami lakukan penggabungan antara PAL juga kita gabungkan dari pertanyaan tadi. Jadi intinya bagi kami adalah ini adalah inkubator, ada subsidi silang seperti IRP segala macam, termasuk progresif pajak. Baik, sudah 2 menit ya. Oke, nanti kita akan ada sesi seru nih di mana masing-masing kandidat akan memberikan pertanyaan satu sama lain. Seperti apa keseruannya? Nantikan di Jakarta Kece. Kami segera kembali.